Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'alana min ibadihil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga sampai saat yang berbahagia ini kita masih berada dalam keadaan sehat walafiat, masih sempat menghadiri rumahnya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah dan beriktikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid. Salat dan salam kita sanjung sadikan kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerabat beliau sekalian. Bapak Ibu para jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya muliakan, pagi subuh yang berbahagia ini tepatnya kita berada di tanggal 25 Ramadan. Jadi kita sudah berpuasa 24 hari dan kita sedang melaksanakannya hari yang ke-25. Tarawihnya kita sudah melaksanakannya 25 malam. Menunjukkan bahwa sesungguhnya saat ini kita sedang berada di penghujung bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Beradanya di penghujung daripada bulan suci Ramadan, hendaknya kita bergiat-giat melaksanakan atau mengerjakan apapun yang namanya kebajikan-kebajikan dan sekecil apapun. Ketika kita berada di penghujung dan sudah dekat dengan berakhirnya waktu Ramadan ini, sebetulnya kita sudah semakin optimis, bersemangat untuk meraih harapan-harapan besar sesudah bulan suci Ramadan nantinya, di mana harapan terbesar kita semua adalah jadinya kita sebagai seorang yang bertakwa kepada Allah, mampu mengendalikan hawa nafsu kita dan mampu meraih atau memposisikan diri kita pada
nafsul mutmainnah, di mana nafsul mutmainnah itulah yang Allah Subhanahu wa taala panggil di dalam firman-Nya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli. Wahai nafsul mutmainnah, wahai nafsul mutmainnah, atau juga disebut dengan nafsu radiyah, wahai nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Tuhanmu, ya, kembalilah kamu kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan engkau ridha dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi, karena itu maka jadilah engkau sebagai hambaku. Wadkhuli jannati, jadinya engkau sebagai hambaku, maka masuklah engkau dalam surgaku. Jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala ke sini, kita telah banyak mengikat janji dengan Allah. Janji kita dengan Allah untuk selalu mentauhidkan Allah, untuk berta'abbud kepada Allah, untuk patuh kepada Allah, untuk taat kepada Allah. Inilah janji yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita saat kita berada di alam ruh. Dan janji itulah yang kita selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ati'allah wa ati'ar Rasul. Itulah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah. Janji itulah yang diingatkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Janji itulah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk selalu taat kepada Allah, untuk selalu patuh kita kepada Allah, untuk selalu tunduk kepada Allah, mentauhidkan Allah dengan tidak menyekutukan Allah, tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu syirik khafi, ya, maupun syirik itu syirik besar. Walaupun syirik khafi, syirik kecil itu tidak sebahaya syirik besar, tapi itu namanya syirik. Itu namanya syirik. Pentauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu terganggu dan terkotori, tidak sempurna dan tidak sebersih yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesyirikan di dalam kehidupan dan di dalam beribadah kepada Allah. Syirik khafi memang, syirik kecil memang tidak akan membuat seseorang keluar dari Islam, tidak membuat seseorang murtad. Syirik khafi atau syirik kecil memang tidak membuat seluruh amal ibadah manusia itu terhapus. Syirik kecil memang tidak membuat pelakunya itu menjadi kekal di dalam neraka. Tidak seperti syirik besar. Kalau syirik besar, seseorang bisa murtad, keluar dari Islam. Dengan murtadnya, seluruh amal ibadah yang pernah ia lakukan terhapus, dan ia akan kekal di dalam neraka sebagai kafir. Ini tidak. Meskipun ini tidak, tapi ini syirik namanya. Kita telah berjanji dengan Allah tidak menyekutukan Allah. Kita telah berjanji dengan Allah tidak syirik kepada Allah. Kita hanya diperintahkan untuk mentauhidkan Allah. La ilaha illa ana fa'budni innani anallah. Ya, saya ini adalah Tuhanmu. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain saya. Fa'budni, oleh karena itu maka sembahlah saya, jangan sembah yang lain.
Ini diingatkan kita oleh Allah tentang janji kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dulu. Ketika Allah menanyakan kepada kita, bukankah saya adalah Tuhanmu? Lastu bi rabbikum. Bukankah saya Tuhanmu? Qalu bala. Kita sudah menjawab iya. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Engkau Tuhan saya. Engkau yang menjadikan saya. Engkau yang menjadikan jasad saya. Engkau yang melahirkan saya. Engkau yang mengatur saya. Engkau yang memberikan saya. Engkau yang menghidupkan saya. Dan Engkau yang mematikan saya. Di dalam hidup saya hanya tugas berbakti kepada Engkau ya Rabb. Saya hanya tugas untuk mentauhidkan Engkau ya Rabb, untuk beribadah kepada Engkau ya Rabb. Ini janji kita. Ya, ini janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sampai di sini kebanyakan manusia itu lupa terhadap janjinya. Kebanyakan manusia itu lupa terhadap janjinya. Maka Allah ingatkan dengan berbagai macam, dengan banyak ayat Allah ingatkan kita untuk selalu kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada penyekutuan terhadap Allah. Meskipun sifatnya itu kecil. Ya, seperti kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menggandingkan selain Allah di dalam ibadah kita. Kita beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karenanya ada sebuah gandingan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita itulah yang namanya syirik. Dan syirik inilah yang paling dikhawatirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan menimpa kita. Sehingga beliau mengatakan, "Inni akhwafu ma akhufu alaikum asyirkil asghar." Saya sangat khawatir bahwa kalian nantinya akan diserang oleh penyakit syirik kecil. Ini yang paling dikhawatirkan oleh Rasul. Bukan penyakit-penyakit lainnya yang dikhawatirkan oleh Rasul. Penyakit syirik kecil. Inni akhwafu ma akhufu alaikum asyirkul asghar. Saya sangat khawatir kalian akan diserang oleh penyakit syirik kecil. Syirik kecil itu adalah akhwafu min dabibin namli. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat khawatir itu? Karena syirik kecil itu, yang namanya syirik kecil, halusnya itu adalah bagai dabibin namli, bagi semut yang merayap. Semut hitam di atas batu yang hitam, di dalam kegelapan malam merayap. Begitulah halusnya semut, begitulah halusnya rayapan semut. Syirik kecil itu adalah bagaikan rayapan semut, tidak bisa dideteksi, tidak bisa dideteksi oleh manusia. Tahu-tahu semutnya sudah masuk ke telinganya. Ini lebih halus. Ya, akhfa min dabibin namli, kata Rasul, sangat halus. Maka kalian sering sekali gagal di dalam menangkal syirik kecil itu. Kalian tidak terasa bahwa sudah tergiring di dalam syirik kecil. Kalian tidak terasa sudah jatuh ke dalam syirik kecil. Sahabat penasaran dan bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, wa masyirkul asghar?" Apa itu syirik kecil ya Rasul? Syirik kecil itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, asyirkul asghar ar-riya. Syirik kecil itu adalah riya. Riya itu adalah menggandengkan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, di samping Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepada Allah. Tidak sepenuhnya kita karena Allah beribadah, tapi ada karena yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala di sampingnya Allah. Karena Allah kita memang beribadah, tapi kecampur dengan yang lain. Ada karena yang lain, ada karena makhluk yang lain, ada karena manusia yang lain. Ada mungkin atasan kita, ada mungkin orang yang kita ingin menginginkan penghormatan dari dia atau pujian dari dia. Ada mungkin orang yang kita segan atau yang kita hargai, kita hormati. Kita nampakkan kepadanya.
Padahal tadi kita dah masuk dalam ibadah hanya karena Allah semata, tapi di tengah-tengah proses berjalannya ibadah kita itu lalu muncul perasaan itu. Inilah yang dabib akhfa min dabibin namli, tidak disangka dia terus kena serang. Ini paling dikhawatirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Saya adalah Tuhanmu, saya adalah Allah, tidak ada Tuhan selain saya, sembahlah saya sepenuhnya. Jangan karenakan lain selain daripada saya, jangan gandingkan karena di samping saya. Tidak ada. Tapi ini sering terjadi, tidak disadari, sering terjadi. Apakah di dalam ibadah sholat, di dalam ibadah berzikir, di dalam ibadah lain-lainnya, sering. Apalagi di dalam ibadah sedekah, sering gitu kita diserang oleh penyakit ini. Ketauhidan kita mulai rusak di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan." Ya, tegas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Siapa-siapa yang ingin mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ingin bertemu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ingin meraih nikmat besar, rahmat besar dari Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan salihah. Dalam dia beramal soleh. Di dalam amal solehnya, la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan serikatkan, jangan sekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Jangan bawa siapa-siapa dalam ibadah, hanya bawa Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, rusak, hancur. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, yaqulullahu subhanahu wa ta'ala, idza jaza'an nasa bi'amalihim idhabu ila alladhina kuntum tara'uhu fid dunya. Kepada orang-orang yang syirik di dalam ibadahnya itu, Allah mengatakan nantinya ketika Allah akan membalasi manusia-manusia akan ibadahnya, akan membalasi balasan-balasan daripada amalnya. Apa kata Allah kepada mereka? Idhabu ila alladhina kuntum tara'uhu fid dunya. Pergilah kamu sekalian untuk mendapatkan balasanmu, balasan ibadahmu, balasan solatmu, balasan zakatmu, balasan fitrahmu, balasan hajimu, balasan umrohmu, solatmu, puasamu, itikafmu, segala macam kebaikanmu. Pergilah kepada orang yang kamu pernah memperlihatkan di dalam ibadahmu itu untuk mendapatkan balasan. Cari di sana. Sama saya tidak ada. Hal tajidu indahum jazaa? Allah Subhanahu wa taala tanyakan lagi. Mungkinkah kalian akan mendapatkan balasan dari siapa yang kamu perlihatkan dulu? Kepada siapa kamu perlihatkan? Kepada bosmu, pergilah minta sama dia. Kepada atasanmu, pergilah minta sama dia. Kepada siapa lagi? Pergilah dia minta sama dia. Izhabu ila alladhina kuntum tara'uhu fid dunya. Pergilah kamu sekalian untuk mendapatkan balasan kepada siapa yang kamu gandingkan dengan saya di dalam dunia ketika kamu beribadah. Kita campurkan karena itu, karena Allah dan selain Allah. Tadinya karena Allah, lalu kemudian Dabibin an-namlu, semut yang sangat kecil, semut yang hitam di atas batu hitam, di dalam kegelapan hitam, merayap masuk tanpa disadari dalam telinga. Itulah syirik kecil yang sering tidak disadari, tapi itu penyakit bagi amal ibadah kita. Penyakit. Malaikat sendiri tidak tahu ini penyakit sudah menggerogoti seluruh sendi ibadah manusia, seluruh bentuk dan jenis ibadah manusia. Malaikat tidak tahu. Ya, malaikat yang tahunya ini orang upan, ya, ini orang hasud dan seterusnya, ditulis. Tapi ria itu malaikat tidak tahu.
Kenapa? Karena itu dari sini. Riya itu tidak di mulut. Di sini syirik kecilnya, di hati. Malaikat tidak tahu. Maka ketika malaikat ini membawa amal manusia melewati langit sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tersisa dari seluruh amal ibadah manusia itu adalah ibadah satu orang lagi. Ibadah orang yang menggunjing manusia sudah tinggal di langit-langit sebelumnya. Ibadah orang yang menghasut sudah tinggal, tidak dibiarkan melewati langit lagi. Ibadah orang dusta, orang takabur, orang sombong, orang suka pamer, ya orang ujub, itu semuanya sudah tinggal, sudah tidak terangkat. Yang dibawa oleh malaikat ini dengan selamat. Malaikat yang membawa tidak tahu, malaikat yang tukang periksa di langit-langit tidak tahu kalau itu amal adalah penuh dengan penyakit, tidak tahu. Sehingga mereka dengan bangganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan, ya Rabb, inilah amal yang paling hebat, inilah amal yang paling bersih, ini zakat yang paling bersih, ini salat yang paling bersih, puasa yang paling bersih, haji paling bersih, sedekah paling bersih, iktikaf paling bersih, zikir paling bersih, qiraatul Quran paling bersih. Ini yang paling bersih ya Allah. Kami bersaksi di hadapan-Mu ya Allah, ini yang paling bersih. Mereka beraninya bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat daripada ibadah itu sendiri mereka tidak tahu. Lalu apa yang dikatakan oleh Allah? Ya malaikati, wahai malaikat-malaikatku, kalian tidak tahu. Antumul hafazah, kalian hanya tahu bungkusannya saja. Tahu catat, tulis, bungkus, bawa ke sini. Tahunya itu kalian. Wa ana raqibu ala qalbi abdi, saya yang menguasai hati hamba-hamba saya. Saya yang tahu hati hamba-hamba saya itu. Kalian tidak tahu. Ketahuilah wahai malaikat-malaikatku, mereka-mereka yang punya amal ini lam yuridni bihadzal amal, mereka tidak menghendaki sepenuhnya dengan amalnya itu saya, tidak sepenuhnya. Walakin yuridu ghairi, tapi di dalamnya itu ada yang lain dari saya. Kotor amalnya, tidak bersih amalnya. Oleh karena itu, alaihi la'nati, saksikanlah wahai malaikatku, alaihi la'nati, dia yang punya amal ini saya laknat, saya kutuk dia. Kenapa? Karena dia syirik kepada saya. Janji mereka dengan saya, mentauhidkan saya, tapi mereka di dalam ibadahnya menyekutukan selain saya, digandengkan saya dengan makhluk yang saya ciptakan. Maka saya kutuk dia. Malaikat tercengang, Pak. Lalu mereka mengatakan, alaihi la'natuka wa la'natuna. Kalau begitu ya Rabb, engkau telah mengutuknya, kami pun mengutuknya. Malaikat juga mengutuk. Ya, malaikat juga melaknat. Didengar oleh langit, didengar oleh bumi, didengar oleh seluruh isi langit dan isi bumi. Maka mereka wa tal'ainuhumus sama wal ardh wa man fihin. Lalu mereka dikutuk pula oleh langit dan bumi dan seisi langit dan bumi. Na'udzubillah. Janji mereka, janji kita dengan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah itu janji yang telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lastu bi rabbikum, alastu bi rabbikum. Ketika dulu Allah Subhanahu wa taala menanyakan, bukankah saya ini Tuhanmu? Qalu bala. Dengan tegas kita menjawab, benar ya Rabb, engkau Tuhan saya, tidak ada yang lain, tidak ada yang lain. Ternyata sesudah sampai kita ke dunia, di dalam ibadah pun kita sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita bisa mengharap dari banyaknya amal kita? Maka kita ini selalu yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Allah menjadikan hidup dan mati, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah memberikan kehidupan kepada kita, ya, Allah memberikan kehidupan kepada kita sebelumnya kita ada dalam keadaan mati, artinya kita tidak ada, dan kemudian Allah berikan kehidupan kepada kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala siapakah di antara kalian yang amalnya itu ahsan. Ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji kita, siapa di antara kita yang amal kita itu ahsan. Apa itu ahsan? Al-ahsan aswabu wa akhlasuh. Aswabuhu wa akhlasuh. Ahsan itu adalah amal ibadah yang benar sesuai dengan tuntunan, ya, amal ibadah dilakukan sesuai dengan tuntunan, bukan dengan tontonan, tuntunan. Dengan berguru, mempelajari bagaimana tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tuntunan Allah Subhanahu wa taala terhadap sebuah ibadah, lakukan sesuai dengan tuntunan, itu dah yang disebut dengan aswab. Tidak hanya kita sekedar melihat-lihat orang yang melakukan lalu kita ikut-ikut, tidak seperti itu, tanpa ada ilmu. Tapi dengan ilmu itu akan menjadi amal yang aswab, amal yang tepat, amal yang benar, amal yang betul, amal yang sesuai dengan cara-caranya, aturannya yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu aswab. Wa akhlasu. Di situ ada ilmu pada aswabnya, kemudian akhlasu di situ ada ruh. Ya, ada ruh. Akhlasu tidak ada syirik dan ada ruh. Tidak ada syirik di dalamnya, tidak ada riya di dalamnya, dan ada ruh. Ruh itu ada khusyuk di dalam ibadah. Itulah ruh amal kita. Amal kita ruh, salat kita punya ruh, puasa kita punya ruh. Semua amal ibadah itu punya ruh. Ruh itulah ikhlas kita. Syekh Athaillah Al-Iskandari menyebutkan al-a'malu suratun qaimah. Semua amal ibadah yang dilakukan oleh manusia itu adalah tak ubahnya bagaikan patung yang tak bisa bergerak, sebuah surah, sebuah bentuk yang tak bisa bergerak, tak bisa memberi manfaat apapun, tak bisa berbuat apapun, tak ada gunanya apapun. Suratun qaimah, salatnya suratun qaimah, bentuk yang kaku, tak bisa buat apa-apa. Puasanya suratun qaimah, bentuk yang kaku, tak bisa buat apa-apa. Kemudian wa arwahuha wujudu sirril ikhlas fihi. Ruhnya itu adalah adanya ikhlas di dalam ibadah itu sendiri. Masukkan ikhlasnya. Itulah yang namanya akhlasu. Ikhlas kita beramal, ikhlas beramal hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengharap pahala dari Allah. Ikhlas beramal mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas beramal ta'zim, ya, menghormati, membesarkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhlas beramal berta'abbud, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak tiga. Ikhlas beramal tanpa mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa mengharapkan surga dan bukan karena takut kepada neraka. Inilah kelasnya. Itu ikhlas. Ada juga ikhlas mengharapkan pahala, karena ini banyak pahala, mendapatkan pahala di akhirat nantinya. Kita beramal. Ikhlas juga. Ikhlas kebanyakan kita memiliki mungkin sekelas itu. Kenapa kita beriktikaf? Pahalanya banyak, besar sekali. Kenapa baca Al-Quran? Pahalanya besar sekali. Kenapa puasa? Kalau pahalanya besar sekali. Kenapa zikir? Pahalanya besar sekali. Itu kebanyakan kita. Tapi kelasnya kita beribadah itu hanya mencapai mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, atau kita ta'zim, menghormati aturan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu kelas orang-orang di atas kita. Jadi sehingga Rabi'ah Adawiyah mengatakan, ma'abatuka khaufan min narika wa atma'amin jannatika. Aku beramal bukan karena takut kepada nerakamu ya Allah, dan bukan pula karena aku ingin surgamu.
tapi aku beramal hanya untuk menta'abbudkan diri kepadaku, hakku. Ini keikhlasan yang luar biasa. Jadi bukan karena takut kepada neraka dan bukan karena ingin masuk surga, tapi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya ingin menjadi hamba yang syukur saja. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya ketika Rasul masih banyak salat sunnahnya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sering menangis, beristighfar. Ditanya, "Ya Rasul, engkau maksum, tidak berdosa, sudah dijamin oleh Allah. Kenapa engkau masih banyak beristighfar sampai 100 kali satu hari? Kenapa masih engkau bertobat, masih menangis? Masih banyak sholat sampai kaki-kakimu bisa bengkak?" Apa yang dijawab oleh beliau? "Saya hanya ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Itu saja. Saya hanya ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Allah sudah memberikan semuanya kepada saya. Kalau saya beristighfar itu syukur saya." Istighfar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan berarti taubat dari dosa. Istighfar Rasulullah itu adalah syukur kepada Allah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatnya Rasulullah itu syukur, tanda syukur kepada Allah dalam rangka menjadikan beliau itu sebagai seorang hamba yang bersyukur kepada Allah. Inilah tingkat ketulusan dan keikhlasan, akhlas amalnya dan aswab amalnya. Jadi jauh daripada kesyirikan, jauh daripada syirik. Maka oleh karena demikian, Bapak Ibu para jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita sudah di penghujung daripada bulan suci Ramadan. Tentu banyak yang perlu kita perhatikan jauh sebelum hari ini dan juga beberapa hari lagi ke depan, di mana barangkali ada amal-amal yang telah kita lakukan itu tercampur kebersihannya, ya, tercampur dengan kesyirikan itu, dengan syirik kecil itu. Maka ke depan kita memfokuskan ibadah kita dalam beberapa hari lagi ini adalah betul-betul sungguh-sungguh bersih. Kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, ya, sehingga kita bisa menjadi orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dengan beribadah yang benar. Dengan beribadah yang benar. Jadi maka oleh karena demikian kita terus memburu dengan ketulusan kita, dengan keikhlasan kita, dengan ilmu kita, ya, meluruskan dan menepati janji kita dengan Allah untuk berta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita titi jalan kita ini beberapa hari lagi kita isi. Jangan lalai-lalai dengan yang lain. Ini seolah kita jadwal keberangkatan ini sudah sangat dekat sekali. Ya, jadwal keberangkatan kita sudah sangat dekat sekali. Jadi apa-apa yang perlu kita persiapkan untuk kita bawa itu jangan lalai. Ya, jangan lalai, jangan sampai ada yang tertinggal nanti. Sudah sampai di sana baru tinggal ini, tinggal itu, tinggal ini, tinggal itu. Tidak ada yang kirim lagi. Mau jemput lagi tidak mungkin lagi. Jadi kita perhatikan di mana yang kurang, dan apa yang harus kita lengkapi, harus kita bawa, persiapkan dari sini. Ini kesempatan kita 5 hari lagi. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan ini 30 atau 29 hari sebagai bulan rahmah, bulan berkah, bulan maghfirah, dan bulan aitkum minan nar, bulan dilipat gandakan amal ibadah manusia, dan bulan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu lebar-lebar untuk menerima hambanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika malam pertama, ya, memanggil-manggil, di mana hamba-hambaku yang mencintaiku, aku mencintai dia. Di mana hamba-hambaku yang ingin bertobat kepadaku, aku ampuni dia. Di mana hamba-hambaku yang mencari saya, aku mencari dia. Di mana hamba-hambaku yang berdoa, aku akan kabulkan di dalam bulan ini. Maka ketika Ramadan ini datang, iblis kena musibah. Iblis jengkel karena dekatnya manusia itu hamba-hamba Allah dengan Tuhannya. Dan ketika Ramadan itu akan berakhir, iblis itu mulai sedikit-sedikit membuka bibir senyum. Ketika Ramadan itu terus betul-betul berakhir, mereka tertawa. Yang nangis siapa? Yang nangis itu adalah malaikat. Yang nangis langit, yang nangis bumi. Itu semua yang nangis. Idza kana akhiru lailatin min Ramadan bakatis samawati wal ard. Semua nangis, langit dan bumi nangis
apapun isi langit, isi bumi nangis apabila Ramadan sudah berakhir. Ya. Ketika ditanya, mengapa engkau menangis? Mengapa kalian menangis? Musibatan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Musibah besar menimpa umat Islam. Musibah besar menimpa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayu musibatan hi? Musibah besar apa itu? Zihabu Ramadan. Ramadan berakhir. Inilah dia menangis. Kita tertawa, kita senyum. Orang-orang yang beriman menangis ketika akhir Ramadan. Orang-orang yang bertakwa menangis. Maka inilah yang dilatih, kita latih selama 30 hari ini. Nanti malam ke-30 terlihat hasil latihan kita, nampak hasil latihan kita. Merasa sedih kita dengan keberangkatan Ramadan, merasa optimis kita untuk mendapatkan Ramadan selanjutnya. Ya, nangis kita bertobat, menangis di malam akhir Ramadan, karena malam itu malam diterimanya tobat kita. Nangis pada waktu itu kita, karena putus dengan rahmat, putus dengan maghfirah, putus dengan kebaikan-kebaikan yang ada. Kita ingin bertarawih, tidak ada lagi. Kita ingin buka-buka bersama, buka bareng, nggak ada lagi. Kita ingin memsedekahkan, membagi-bagikan paket duafa, tidak ada lagi dalam bulan suci Ramadan. Kesempatan itu sudah habis semuanya. Ingin kita ikuti ceramah-ceramah di bulan Ramadan, tidak ada lagi. Berakhir semuanya, berakhir sudah. Yang kita tanyakan, yang menjadi pertanyaan buat kita, apakah ya Rob, saya termasuk orang-orang yang sukses dalam Ramadan ini atau gagal? Artinya apakah saya mendapat predikat takwa muttaqin ya Allah atau tidak? Kalau tidak, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rahima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan wa tamma Ramadan qabla an yughfara lah. Celaka, rugilah siapa saja yang masuk dalam bulan suci Ramadan, dia tidak mendapatkan ampunan Allah, dia tidak mendapat predikat muttaqin, gagal dia. Dialah yang celaka. Nauzubillah. Karena itulah para hadirin, mari kita lebih banyak dan lebih giat lagi yang melatih diri kita sebagai seorang yang bertakwa. Kita latih sifat-sifat orang bertakwa itu, kita berusaha untuk miliki. Rendah hati, murah hati, ya, memberikan sedekah, memberikan bantuan, mengendalikan emosi, ya, bertaubat lebih banyak kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kita. Ya, dan banyak hal yang harus kita lakukan. Maka kesempatan 55 hari ini adalah merupakan kesempatan yang tidak juga kita katakan sempit bila mana kita memanfaatkannya dengan baik, tapi itu adalah merupakan waktu yang luas. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita itu tidak butuh bulan, tahunan dan sebagainya, tidak. Ketika Allah menghendaki, dalam sekejap Allah mengampuni kita. Maka waktu itu tidak ada istilah sempit di dalam beribadah kepada Allah. Manfaatkan hanya dengan sebijak dan secermatnya. Waktu itu jadi luas. Artinya dalam waktu yang sempit itu kita bisa meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu yang sempit bisa kita raih ampunan Allah. Dalam sekejap kita menangis dengan penuh penyesalan kita, bertobat bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam saat itu juga. Tidak mesti bulanan dan tahunan. Maka manfaatkanlah sekali lagi Bapak Ibu kesempatan yang tersisa, hanya beberapa hari lagi kita penuhkan masjid-masjid, ya, beriktikaf dengan berzikir, mengikuti kajian-kajian, sholat tarawih, ya, berjamaah, sholat 5 waktu berjamaah. Ya, kita lebih di rumah Allah lebih banyak. Ya, kita harus lebih di rumah Allah lebih banyak. Di akhir zaman sekarang ini, ya, di akhir zaman ini, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memesan kepada kita, ya, alzimu buyutakum, warahbaniyatu ummati al-masajid. Jadi kita ada 2 rumah. Ya, ada rumah kita, ada rumah Allah. Ini rumah kita. Jadi hendaknya adanya kita dan rumah dan rumah Allah. Begitu. Jadi kita lebih sering di rumah, lebih banyak di rumah, beribadah di rumah, dan mengajar di anak-anak kita, mengajari keluarga kita, sehingga kita menjadi sebagai seorang guru bagi seorang istri kita. Jadi istri kita tidak hanya melihat kita sebagai seorang suami, tapi juga melihat kita sebagai seorang guru. Begitu juga dengan anak-anak kita. Tidak hanya mereka melihat kita sebagai seorang ayah, tapi juga mereka bisa melihat kita sebagai seorang guru. Lebih banyak mendidik di rumah. Itulah maka alzimu buyutakum. Kamu harus lebih banyak di rumah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya ini tugas kita. Ya.
bukan pergi sore, pergi pagi pulang sore, tidak mau tahu dengan keadaan di rumah. Anak kita berpendidikan atau tidak, kita tidak pernah mengetahui, tidak pernah menguji, tidak pernah menanya dan segala macam. Tidak. Kemudian umatku kata Rasul Rahbani itu ummati al-masajid. Ya. Jadi sarang mereka, sarang umatku adalah masjid. Sarang umatku adalah masjid. Siapa yang masuk masjid, Allah Subhanahu wa taala akan jamin keamanannya. Kenapa? Karena mereka sudah masuk ke sarangnya, mereka akan terjamin, mereka akan terlindungi. Maka tak usah takut masuk masjid, tak usah takut. Meskipun ditakut-takuti, tapi tak usah takut, karena di sini sarangnya umat Nabi Muhammad. Ya, sarangnya umat Nabi Muhammad SAW. Di sini akan dijamin oleh Allah. Ya, maka di rumah, di masjid, di rumah, di masjid, di rumah, di masjid. Nah, itu. Ya, jadi dalam hal ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya kita lebih hati-hati, ya lebih cermat, lebih teliti, ya hemat-hemat mempergunakan waktu sehingga tidak ada waktu yang terbuang, waktu berguna ya untuk akhirat kita dan untuk dunia kita, tidak terbuang begitu saja. Mudah-mudahan kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang bisa mengantarkan diri kita kepada nafsul mutmainnah, yang senang ketika kembali kepada Allah dan Allah senang kepada kita. Jadilah kita sebagai seorang hamba Allah, ya jadilah sebagai seorang hamba Allah untuk mendapati surga Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua menjadi hamba yang sukses meraih predikat takwa di dalam ibadah di dalam bulan suci Ramadan ini nantinya. Ya barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan subuh yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat buat kita semua, termotivasi kita untuk memanfaatkan waktu yang tersisa hanya beberapa hari lagi. Kita doakan semoga kita diberikan umur panjang oleh Allah. Sesudah tahun ini kita meraih takwa, Allah berkenan memberikan kita kesempatan untuk dapat berada kembali di bulan Ramadan tahun yang akan datang, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.